Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Terutama pada kesempatan hari ini, malam hari ini kita bisa menunaikan sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya Allah berkenan mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, kita menyambung kajian kitab Tauhid Aqidah Thahawiyah. Kita tahu ini fondasi agama kita. Pada bagian-bagian tertentu bila keliru, maka keliru juga dalam hidup kita. Makanya yang pokok-pokok ini kita mengetahui, memahami, meyakininya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan prinsip akidah. Insya Allah bila kita lurus dan istiqomah, dijamin akan mendapatkan maghfirah rahmat Allah di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan yang kita kaji ini merupakan upaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita malam ini sambung pada jenis kedua dari tauhid, tauhidul uluhiyah. Ini yang penting. Yang penting kenapa? Karena inilah dakwah para rasul. Maksud diturunkannya kitab-kitab. Rasul tidak diutus kecuali mendakwakan tauhid uluhiyah. Bukan berarti tauhid tentang rububiyah tidak penting. Tapi inti ajaran Rasul adalah tauhid uluhiyah. Semua Rasul sejak Nabi Nuh alaihissalam, karena Rasul pertama di muka bumi adalah Nabi Nuh alaihissalam. Baik, kita bacakan matannya, kemudian kita bahas syarahnya.
Matan nomor 9 dalam tahdib ini, sedangkan dalam kitab aslinya nomor 4, Tauhid Uluhiyah. Beliau mengatakan, Imam Thahawi, qauluhu wala ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Selain daripada Allah tidak ada ilah. Nah, ini memerlukan kehati-hatian, sebab dalam keterangan berikutnya bisa jadi kita masih bercampur antara mengakui Allah sebagai ilah, tapi di sisi lain kita masih membenarkan orang-orang punya ilah yang lain. Padahal Imam Thahawi cukup mengatakan wala ilaha ghairu. Jadi tidak berhak selain Allah dianggap sebagai ilah. Dalam syarahnya, hadhihi kalimatut tauhid allati da'at ilaiha rusul kulluha, wa isbatu tauhid bihadhil kalimah bi'itibar nafiyu wal isbat al-muqtadi lil hasr. Kalimat tauhid ini yang didakwakan oleh para rasul seluruhnya adalah penetapan tauhid dengan kalimat ini yang mengandung arti nafiyu wal isbat. Harus ada nafiyu dan isbat. Sekaligus itu pembatasan atau pengkhususan. Al-hasr, pembatasan. La ilaha illallah. Ada nafiyu, ada isbat, penetapan, ada pengingkaran nafiyu, ada penetapan isbat. Sekaligus al-hasr, membatasi. Al-hasr itu banyak di dalam Al-Quran. Kalau ada kata innama titik-titik illa, itu isbat dan nafyu sekaligus hasr. Asal itu pembatasan, mana tidak ada yang lain. Nah, kenapa dua-duanya isbat dan nafyu? Karena fa innal isbat mujarrad qad yatatarraku ilai ihtimal. Semata hanya isbat, ya, penetapan bisa membawa kepada pemahaman-pemahaman yang lain. Maksudnya, misalnya kita menetapkan Allah adalah ilah kita. Kalau sebatas isbat, ya kita menetapkan orang lain punya ilah yang lain, sebagaimana yang terjadi pada sekarang ini. Padahal ini isbat sekali nafi. Maka Allah mengatakan, ketika Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid.
Itu buat yang mengimani, buat orang Islam katakanlah. Wa ilahukum ilahu wahid. Orang lain punya ilah juga. Kita berkeyakinan dalam alam semesta, kalau kita meyakini ilah kita saja, sementara yang lain kita persilakan ilah-ilah, tanda tauhid ini bermasalah. Ya. Maka Allah setelah itu, wa ilahukum ilahu wahid, berfirman, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, tidak ada selainnya. Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Seperti pendapat-pendapat yang orang-orang bisa dibisiki oleh setan atau was-was dirinya sendiri, bertanya, ilah bisa jadi itu ilahnya orang Islam, tetapi di luar itu kan banyak ilah-ilah. Maka perkataan seperti itu, seperti anna ilahana wahid fali ghairuna ilahun akhar. Orang-orang selain kita punya juga ilah. Maka Allah menegaskan la ilaha illa huwa. Kan kita sudah bahas tentang tidak mungkin ada dua pencipta di alam semesta ini. As-Sani' itu tunggal Allah. Maka ilah juga tunggal. Barangkali ada yang berpendapat, ya orang-orang kan boleh punya ilah lain. Tetapi dalam tauhid uluhiyah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah kecuali Allah. Bahkan menimbulkan kerusakan, ketidakadilan, kerancuan di dalam semesta ini. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Ya, kalau seandainya di muka bumi ini, di alam semesta ini, langit dan bumi ini, ada ilah-ilah selain Allah, pasti rusak bumi dan langit itu. Nanti penjelasannya sangat bagus dari syarah ini. Nah, jadi ini sudah harga mati bagi mukmin. La ilaha illallah. Nah, sementara kehidupan orang-orang memaksakan, atau supaya orang Islam tidak memaksakan, mengatakan hanya Allah yang disembah. Biarlah kita punya ilah yang lain. Maka agama itu jadi berantakan. Bagaimana kita lihat Islam seperti hari ini semakin dilecehkan. Islam disamakan dengan konsep yang bukan dari Islam. Apakah agama-agama yang lain, apakah pendapat-pendapat yang lain. Pembahasan pertama, bayanu tauhidur rububiyah wa tauhidul uluhiyah. Keterangan penjelasan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kebanyakan ahli kalam, wa katsirun min ahli nadhar yaz'umuna anna dalil al-tamani'
wa ma'na qauluhu ta'ala law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Artinya kebanyakan ahlul kalam itu adalah kelompok yang mengandalkan akal atau filsafat, berkeyakinan bahwa adanya dalil kontradiktif dari makna kalimat ayat yang berbunyi lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Seandainya pada keduanya langit dan bumi ada ilah selain Allah, maka keduanya akan rusak. Nah, i'tiqad mereka bahwa tauhid rububiyah alladzi qarraru wa tauhidul ilahiyah. Tauhid rububiyah itu tentang pencipta siapa, pengatur siapa, seperti kita bahas sebelumnya. Nah, orang-orang ahlul kalam menganggap bahwa tauhid rububiyah adalah yang ditetapkan adalah tauhid ilahiyah itu. Jadi dengan menetapkan, mereka meyakini bahwa tauhid rububiyah sudah termasuk tauhid uluhiyah. Padahal tidak benar. Tidak benar. Walaisal amru kadzalik bal tauhid alladzi da'at ilaihi rusul wa nazalat bihil kutub wa tauhidul ilahiyah mutadammin tauhidur rububiyah. Tidak benar. Yang benar adalah tauhid yang didakwakan Rasul, dengannya diturunkan Quran. Tauhid uluhiyah sudah mencakup tauhid rububiyah, bukan sebaliknya. Mereka mengatakan sudah bertauhid rububiyah sudah termasuk tauhid uluhiyah. Enggak. Karena orang bertauhid rububiyah belum tentu bertauhid uluhiyah. Tapi kalau bertauhid uluhiyah sudah pasti masuk tauhid rububiyah. Banyak buktinya. Buktinya apa? Firman Allah dalam surat Luqman ayat 25. Nabi Muhammad SAW disuruh tanya kepada orang-orang Arab yang menyekutukan Allah, musyrik. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah pasti jawabannya adalah Allah. Ini orang musyrik Arab yakin bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah, tapi dianggap musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menetapkan Allah satu-satunya yang diibadahi. Ya. Orang-orang Arab yang lain lagi yang berkeyakinan seperti mereka mengaku ya Allah mengakui sebagai satu-satunya. Sebelumnya kita bahas karena dalam logika tidak mungkin ada Tuhan pencipta lebih dari satu. Pencipta itu pasti tunggal dan dia adalah Allah. Maka tinggal manusia ini mau nggak mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, sementara diakui Allah sebagai pencipta tunggal alam semesta ini. Orang-orang musyrik tidak mau seperti itu. Walam yakunu ya'taqiduna fil asnam annaha musyarikun lillah fi khalqil alam. Orang-orang musyrik itu tidak mengakui bahwa ada Tuhan yang bersekutu bersama dengan Allah dalam menciptakan alam.
pastinya adalah penciptanya Allah satu, pencipta alam semesta ini. Nah, keadaan mereka sama dengan orang-orang musyrik seperti orang musyrik Hindu, India, Turki, Barbar dan yang lain selain mereka. Semuanya adalah meyakini Allah adalah tunggal sebagai pencipta, tapi dalam beribadah tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Taratan ya'taqidu anna hadhihi tamathili qaumun salihin minal anbiya wa salihin. Sebagian mereka ya menganggap bahwa Tuhan-Tuhan yang direpresentasikan dalam bentuk patung-patung itu adalah orang-orang soleh dari kalangan para nabi, dari kalangan manusia biasa, tapi mencapai derajat soleh. Mereka mengajukan syafaat kepada mereka, bertawasul kepada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keadaan kaum musyrikin Arab, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah ketika menerangkan kaumnya Nabi Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Nah, kelima jenis patung-patung itu adalah yang dibentuk berasal mulanya nama-nama orang soleh, seperti Wat itu orang soleh, Su, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Diambil dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas yang katanya, anna hadhihi asma qaumun salihin min qaumi Nuh falamma matu aqifu ala quburihim summa sawaru wa tamathiluhum summa tala alaihimul amad fa'abuduhum wa anna hadhil asnam bi'ainiha sarat ila qabail Arab. Kata Ibnu Abbas seperti diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, nama-nama ini adalah nama orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Ya, Wad, Su, Ya'uq, Ya'uq, wa Nasr, nama-nama orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Kemudian ketika mereka mati, meninggal dunia, orang soleh ini, aqifu ala kuburihim, orang-orang yang lain pada berziarah di kuburnya. Mula-mula begitu keterangannya, pada berziarah, tentu dengan penghormatan, dan disepakati digambar. Kata ketangan yang lain, kan kita yang kenal orang-orang soleh yang ini, tapi anak cucu kita nggak ada yang kenal kan. Maka dibuatlah gambar agar anak cucu mengenal orang soleh ini. Maka digambar. Nah, setiap udah ada gambarnya masing-masing di kubur orang soleh. Setiap mulanya orang-orang tuanya beribadah, sekedar menziarahi. Berlalu masa yang lama sekali, kemudian orang itu dalam berdoa kepada Allah memandang gambar itu. Ya, tadinya hanya menghadap kepada Allah, sekarang menghadap ke gambar ini dalam berdoa. Dan berlalu ya masa yang lama-lama kelamaan, generasi ganti generasi, akhirnya
mereka beribadah kepada patung-patung yang digambar itu, atau orang-orang soleh yang gambarnya itu. Fa'buduhum, maka mereka menyembahnya. Maka patung-patung ini kemudian menjadi menyebar sampai kepada kaubilah-kaubilah, suku-suku bangsa Arab, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abil Hayyaj Al-Asadi berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ala ab'atsuka ala ma ba'athani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maukah kamu, perkataan Ali kepada Abul Hajjaj Asadi, maukah kamu aku utus sebagaimana Rasulullah mengutusku? Dengan perintahnya Rasul, amaroni alla ad'u kubron musyrikan illa sawaitu wala tamatil wala timsalan illa tomasathu, supaya tidaklah aku diperintahkan, Nabi memerintahkan kepadaku, kata Ali bin Abi Thalib, kemudian disampaikan kepada Abul Hayyaj, aku diperintahkan supaya tidak meninggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali meratakannya, dan tidak didapati timsalan, patung-patung itu, kecuali supaya dia dihancurkan. Nah itu karena apa? Patung-patung itu menyebabkan orang-orang beribadah kepada patung-patung itu. Dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, annahu qala fi mardi mautihi, Nabi bersabda ketika sakit yang membawa kematian beliau, Nabi berpesan saat dia sakit yang membawa kematiannya, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini masjid sebagai tempat ibadah. Ya. Nah, ini Rasulullah berpesan. Maksudnya adalah supaya umat Islam tidak melakukan yang sama, karena Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat beribadah. Kata Aisyah kemudian, kata Aisyah, kalaulah beliau tidak bersabda begitu, aku akan meninggikan kuburannya. Hanya saja aku khawatir dengan ditinggikan itu orang-orang menjadikannya sebagai tempat beribadah. Nah ini aja tidak ditinggikan kuburan, rata dengan tanah. Tandanya aja batu-batuan. Dalam kaidah fikih itu
maksimal ditinggikan 1 jengkal dari tanah. Itu yang boleh. 1 jengkal dari tanah kuburan. Seperti di daerah Baqi, kan di sana tidak ada nisan, hanya batu-batuan. Orang mungkin berkata, bagaimana saya menziarahi orang tua saya di situ? Kan begitu. Kita kan kalau berziarah kan di depan pusaranya itu. Kalau dikubur, ditaruh batu saja tidak ada nisan, kan lupa mana orang tua saya. Nah, sebenarnya tidak diajarkan dalam Islam. Apalagi berziarah kubur itu adalah kepentingan orang yang hidup, bukan untuk yang mati. Karena Rasulullah bersabda, mengingat kematian kalau kita berziarah kubur. Bukan kepentingan yang mati. Yang mati bisa didoakan dari sini, dari masjid didoakan. Lebih nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala didoakan dari sini. Kan yang sudah meninggal itu mengharapkan doa-doa, yang doa-doa anaknya, keluarganya, saudaranya, atau ikhwannya. Ya, berdoa dari mana? Dari tempat yang Allah sudah mengatakan tempat-tempat yang makbul. Salah satunya dari masjid. Di dalam kita sedang sholat atau habis sholat misalnya. Menziarahi kuburan untuk yang kita yang masih hidup. Salamun alaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Begitu saja doanya. Salam sejahtera buat penghuni kubur. Insyaallah kami dalam waktu dekat akan menyusul kalian. Sudah. Bahkan berziarah kubur itu untuk mengingatkan mati orang yang kita yang berziarah, cukup dari pintu gerbang. Tidak perlu datengin mana nih tempat kuburan saudara saya atau bapak saya atau ibu saya. Nah, ini sudah bergeser kita. Kecenderungannya yang Nabi khawatirkan itu terjadi. Bukan kita mengharamkan atau membid'ahkan ziarah kubur. Tidak, ziarah kubur diperintahkan. Tapi yang keliru adalah kalau orang-orang seperti bersimpuh di depan kuburan. Udah gitu ada ritual deh. Siapa yang baca Yasin, baca Al-Fatihah, sudah. Nah, itu sebenarnya yang menjadikan kita pertanyakan. Tapi orang-orang sebelah sana menganggap, wah ini kelompok anti ziarah kubur. Ya nggak bener lah. Orang ziarah kubur itu mengingatkan mati. Kita disuruh berziarah kubur. Iya. Kita azan dulu. Kembali kepada tauhid uluhiyah. Wa haula'i kanu muqarrina bisani'. Orang-orang yang mengakui, menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, tidak ada pencipta, tidak ada dua pencipta di alam semesta ini, walakin tetapi kebanyakan mereka menjadikan wasilah-wasilah
yang dia minta syafaat kepada wasilah itu. Ya. Orang tetap bertauhid rububiyah Allah, karena tidak mungkin orang menetapkan pencipta ada dua. Tapi pada kebanyakan adalah mengambil pemberi syafaat yang lain. Sebagaimana Allah sampaikan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah, mereka mengatakan tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk bisa lebih mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu alasan orang-orang musyrik. Ya, ketika dikatakan mengapa mengambil syafaat? Syafaat bisa jadi dari orang, ya, mengambil syafaat selain Allah. Nah, mereka mengatakan tidak kami menyembah mereka, tetapi kami lakukan agar itu semuanya bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingkari sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seseorang misalnya menetapkan tauhid rububiyah sebagaimana dianggap oleh ahlul kalam juga menetapkan tauhid rububiyah, ya. Tetapi bersama dengan itu dia tidak menyembah Allah satu-satunya dan tidak berlepas dari beribadah kepada selain Allah, mereka adalah kana musyrikan min jinsin amsal minal musyrikin. Ya, orang menetapkan tauhid rububiyah, dia tidak menyembah Allah dan tidak berlepas diri dari sekutu-sekutunya, karena maka dia adalah orang musyrik, termasuk jenis dari kaum musyrikin Arab. Maka diketahuilah oleh kita anna tauhidul madlub wa tauhidul ilahiyah. Tauhid yang dituju, yang kita diminta untuk memurnikan adalah tauhid uluhiyah. Yang tauhid uluhiyah itu sudah termasuk tauhid rububiyah, bukan sebaliknya. Ya. Tauhid ilahiyah sudah mencakup tauhid rububiyah, bukan sebaliknya. Karena apabila ditetapkan tauhid rububiyah sebagai tujuan, tidak mengingkari, tidak menetapkan tauhid uluhiyah, maka orang itu menjadi musyrik. Karena ya, zat atau Tuhan yang tidak menciptakan, tidak mampu menciptakan, itu berarti lemah. Dan yang lemah itu tidak pantas disebut sebagai ilah. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sementara mereka diciptakan? Apa may yakhluqu kama la yakhluq, afala tadhakkarun. Apakah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak menciptakan? Kenapa mereka tidak berpikir? Jadi tauhid uluhiyah bila ditetapkan oleh kita itu sudah mencakup tauhid rububiyah. Sudah pasti kita tahu tauhid uluhiyah dari mana? Dari pengakuan Allah. Allah mengatakan, innani Allah. Aku adalah Allah. Sementara bila menetapkan tauhid rububiyah,
tidak menetapkan tauhidillah belum termasuk bertauhid. Nah, tinggal kalimat terakhir ayat surat Al-Anbiya, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Seandainya di alam semesta ini, di langit dan bumi ini ada ilah-ilah yang lain selain Allah, sudah pasti keduanya akan rusak. Ahlul kalam menganggap ini adalah tentang rububiyah. Padahal Allah mengatakan ilah, lau kana fihima alihatun. Tidak berkata lau kana fihima arbab. Ilah. Karena ya, kita ulang lagi, tidak mungkin di alam semesta ini ada dua pencipta. Maksudnya ini ada ilah. Bagaimana kalau ada ilah-ilah yang lain, keduanya bisa hancur. Sementara banyak di dunia ini orang menyembah ilah-ilah yang lain, kok tidak hancur? Begitu pertanyaan orang. Yang hancur itu bukan saja dua langit dan bumi itu, tapi persoalan kehidupan. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia menganggap tidak menyembah Allah satu-satunya sebagai ilah, sudah rusak kehidupan itu. Sebab Rasul diutus untuk itu. Rasul itu ada untuk panutan, untuk kita mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan wa azlama zulm ala itlaq syirik wa adilul adl at-tauhid. Kezaliman yang paling zalim, ya, inna syirka la dzulmun adzim, secara mutlak adalah kesyirikan. Nah, orang bila tidak berilahkan Allah seperti main-main, bisa direkayasa kehidupan, kebohongan, wah sudah terjadi, keadilan dipermainkan. Maka kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Sedangkan keadilan yang paling adil adalah tauhid. Kita tidak mungkin mencari keadilan bila tidak berilahkan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada aja orang-orang yang menerapkan ketidakadilan. Masih banyak. Poinnya di mana itu? Karena orang-orang ini tidak bertauhid. Dia berani berkata bohong, berani merekayasa kasus, berani macam-macam. Sudah, karena tidak ada yang ditakuti. Karena orang-orang tidak bertuhankan Allah. Nanti pada gilirannya betul-betul hancur langit dan bumi ini sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang sudah tidak ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Dengan apa orang Islam dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang tinggal di bumi adalah orang-orang yang rusak. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, lebih kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruna wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.